Iya, pemirsa, kita langsung akan membahasnya dan Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Bersama saya di studio Jak TV saat ini, Wakadisub DKI Jakarta, Pak Sigit Wijatmoko. Selamat sore, Pak Sigit. Selamat sore, Mbak Ayu. Terima kasih juga Pak Nirwono Yoga, Pak Yoga, pengamat tata kota sudah hadir bersama kami. Saya ke Pak Sigit dulu. Ini kalau saya tidak salah sudah ada uji coba trayek sebelum akhirnya diresmikan. Lalu koordinasinya dengan sopir Metro Mini bagaimana? Jadi yang pertama saya pastikan bahwa trayek ini adalah kewenangan pemerintah, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, layanan yang dilakukan oleh Transjakarta ini juga tentunya sudah ada aturan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu ya. Yang kedua, sebetulnya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan angkutan umum yang baik dan memadai. Ini harus dipahami oleh semua pihak, gitu kan. Nah, kalau kita merujuk kepada aturan, kita punya yang namanya Perda 5 2014 ya, tentang transportasi, di mana pasal 51 menyatakan ada pembatasan usia angkutan umum. Ya, bus besar, bus sedang maupun bus kecil maksimum di 10 tahun. Nah, ini sejak 2015 kita sudah komunikasi dengan para pemilik dan operator ya, baik itu Kopaja maupun Metro Mini, untuk mensosialisasikan terkait dengan rencana ke depan Pemprov gitu. Ya. Nah, ini kan sekarang juga jadi momentum 15 Januari 2018 akan kita launching uji coba OKO Trip. OKO Trip ini kan mengintegrasikan. Apa yang diintegrasikan keseluruhan? Tidak hanya jaringan trayeknya, tapi juga pengelolaannya, termasuk juga dengan nanti sistem operasinya. Ya, kita merubah dari mereka yang sistem setoran ke pemenuhan standar pelayanan minimum. Ini yang akan kita develop. Dan ini juga kita sudah Pak Sigit, saya mengutip dari pernyataan pihak sopir Metro Mini ini, mereka rata-rata mengklaim sudah izin trayeknya sudah diurus, lalu ada pemeliharaan armada jutaan rupiah, 7-10 juta rupiah sudah mereka keluarkan. Lalu sekarang akhirnya harus bersaing begitu ya secara saya dengan bis Transjakarta yang notabene lebih nyaman, lebih aman. Lalu bagaimana nasib mereka ke depan? Saya sampaikan tadi kan sebetulnya ini sudah komunikasi di 2015 bahwa usia angkutan yang digunakan untuk armada Metro Mini tersebut sudah melebihi dari 10 tahun. Nah, kami waktu itu bikin kebijakan. Jadi 321. Di 2015 yang bisa diperpanjang 30% kita hentikan ya. Kemudian di 2016 lanjut ke 2017 dan 2018 ini adalah terakhir. Artinya mereka juga sudah paham. Program peremajaan 321 ini mereka sudah paham. Nah, mereka diremajakan kemana? Diremajakan kepada angkutan umum yang kita standarisasikan, gitu, supaya mereka nanti bisa terintegrasi. Ini jadi momentum semua sebetulnya. Ya, masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik. Mereka juga berubah. Ya, para pemilik, supir ini berubah dari yang kemarin hanya mengejar penumpang, tetapi sekarang kita berubah menjadi pemenuhan SPM, standar pelayanan minimum. Jadi pastikan berapapun jumlah penumpangnya, sepanjang dia dengan kilometer tempuh yang dilaksanakan, kemudian SPM-nya dicapai, kita akan berikan bayaran sesuai dengan harga katalog LKPP. Nah, ini juga sudah sedemikian rupa sebenarnya kita develop ya, Pak. Baik, Pak Yoga, ini dikatakan sebagai momentum. Armadanya mungkin sedang dipersiapkan untuk menuju ke sana. Tapi apakah secara keseluruhan sudah siap evaluasinya? Ya, sebenarnya saya mau tarik sedikit mundur ya. Pada tahun 2012 waktu era awal Pak Jokowi, itu ada 3 PR besar yang dikemukakan oleh Pak Jokowi. Yang pertama adalah beliau akan menyatukan atau mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada di Jakarta. Baik bis besar, bis sedang, sampai ke angkot waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, beliau menjanjikan akan melakukan peremajaan 1000 bis sedang. Gitu. 1000 itu disebutkan bahwa 1000 bis sedang. Nah, ini yang tadi yang disampaikan Pak Sigit bertahap tadi. Nah, ketiga itu ada PR besar, yaitu yang disebut namanya rerouting, yaitu membuat rute ulang trayek-trayek yang ada di Jakarta supaya tidak tumpang tindih. Nah, harapannya adalah pada tahun kelima nanti, gitu, Jakarta hanya memiliki satu badan pengelola transportasi. Nah, itulah kemudian kenapa seperti BLU Jakarta diharapkan menjadi satu pintu. Itu di era Pak Jokowi. Nah, kemudian di era Pak Ahok, saya juga masih ingat 2 tahun yang lalu ini, bahkan 2-3 tahun yang lalu, mulai diadakannya penyatuan secara bertahap. Nah, dari operator bis sedang ini yang sudah mulai masuk kan Kopaja, ya, beberapa Kopaja. Nah,
Kemudian masih ada beberapa yang sebenarnya sudah ditawarkan, mulai dari Metro Mini, Kuantas Bima, kemudian ada Dian Mitra, Dian Mitra sama Deborah ya. Itu operator-operator bis sedang yang selama ini beroperasi di pinggiran dan di tengah Jakarta. Nah, proses peremajaan inilah yang kemudian harus dilakukan secara bertahap. Seperti tadi batasan bahwa 10 tahun usia, kalau dia tidak layak jalan tidak akan diperpanjang. Nah, saat ini BLU Transjakarta sudah mempunyai prototipe yang disebut namanya Metro Trans, Mbak. Nah, Metro Trans ini ukurannya persis bis sedang dengan ukuran bis-bis yang ada di Metro Mini, Kopaja itu sama ukurannya. Namanya Metro Trans. Nah, rencananya nanti kalau dari skala pola makro transportasi tadi, semua bis sedang tadi akan mengarahkan kepada Metro Trans tadi. Oke, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dan Anda juga sekali lagi bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif. Ada berita petang kembali saat lagi. Ini kalau kita melihat ada semacam kekhawatiran dari supir Metro Mini karena merasa lahannya nih diambil karena beroperasinya trayek Transjakarta. Lalu ke depannya ini yang sedang berjalan, arahnya mereka akan diarahkan seperti apa? Bagaimana nasibnya? Ya, sebetulnya saat ini ya sudah ada juga pemilik Metro Mini ya yang tergabung dengan yang namanya Transwadaya. Ini Transwadaya ini adalah satu wadah ya, satu anak perusahaan dari PT Transportasi Jakarta yang menaungi pengintegrasian ini sudah ada gitu, baik yang secara perseorangan maupun secara mereka membuat perseroan baru. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pemprov sekarang ini adalah kita coba menyelesaikan semua masalah. Kalau kita bicara kan masalahnya banyak, tadi Mas Yoga juga bicara trayeknya masalah, ya. Apakah trayek existing saat ini sih masih relevan dengan kondisi jalan? Kita bicara ini Blok M ke Cinere saja kan, dulu selesai sampai di Gandul ya. Padahal sekarang kondisinya sudah berbeda kan trafiknya. Nah ini kita rerouting, kita perbaiki dengan itu. Terus kendaraannya, armadanya kita revitalisasi. Awak angkutannya, nah kita juga proteksi. Apa proteksinya? Job protection yang kita lakukan adalah 2018 kita melaksanakan yang namanya sertifikasi pengemudi. Tahun ini. Tahun ini kita laksanakan gitu, ya. Ini juga bagian dari perlindungan. Jangan nanti mereka yang datang ke Jakarta hanya berbekal SIM atau kemampuan yang terbatas, toto jadi driver kendaraan angkutan umum. Nah ini kita lindungi semua untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan mereka tentu saja. Strateginya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah provinsi tentu saja. Lalu di lapangan ternyata belum bisa langsung menerima sosialisasinya. Jadi selain sosialisasi apa lagi Pak Yoga? Jadi mau tidak mau kalau kita menuju ke standar transportasi yang istilahnya untuk sekelas Jakarta, harusnya kan standar pelayanan minimalnya harus ada tadi kan. Contoh paling mudah nanti seluruh angkutan harusnya berpendingin udara gitu kan, untuk kenyamanan, keselamatan juga gitu. Jadi tidak akan ada lagi maunya pengamen masuk ke bis gitu. Tidak ada lagi Metro Mini ugal-ugalan. Tidak ada yang ugal-ugalan, tidak ada yang ngetem, tidak ada yang kejar setoran. Nah, standar inilah yang kemudian harusnya dijadikan patokan dalam pengelolaan transportasi. Nah, tentu akan lebih baik kalau semua itu disatukan dalam satu manajemen. Kenapa? Untuk memudahkan pengelolaan, mulai dari seleksi supirnya, kemudian standar pelayanan minimal yang harus dilalui gitu kan. Terus kemudian tadi supir-supirnya juga harus supir yang profesional gitu ya. Artinya tadi tidak ada lagi yang kejar setoran, tidak ngetem. Budayanya dirubah ya. Nah, ini juga perlu tahapan menurut saya. Dan yang paling penting kan ada kepastian pendapatan. Kan ngitungnya tadi udah jelas per kilometer umpamanya. Sehingga tidak ada lagi tadi kejar setoran. Terus kualitas bisnya. Kualitas bis menurut saya juga harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penumpang. Yang kalau hari ini kalau boleh kita katakan sebagian besar bis sedang yang beroperasi di Jakarta sudah tidak layak jalan gitu. Dan ini kan mengancam keselamatan penumpang. Di sini tugas pemerintah untuk apa? Untuk melakukan revitalisasi atau peremajaan bis-bis sedang yang ada di Jakarta. Semua nyaman ya, yang bekerja membawa kendaraannya nyaman, lalu penumpangnya juga nyaman. Pak Sigit, yang harus diluruskan, berbagai pemberitaan memberitakan bahwa salah satu syarat bergabung dengan Transjakarta, Metro Mini ini harus mempunyai modal 100 juta. Itu seperti apa mekanismenya? Iya. Ini kan proses juga sudah panjang ya. Saya bilang tadi kan juga sudah ada pembicaraan sejak 2015 ya terkait dengan pelaksanaan perda 5. Banyak yang mengatakan tidak punya modal. Tapi
kita memfasilitasi, ya. Artinya Dinas Perhubungan, Pemprov ini memfasilitasi bersama dengan PT Transportasi Jakarta. Kalau sampai kita berasumsi bahwa Metro Mini yang diremajakan kita hargai, nah, sebagai bentuk pengurangan uang muka untuk mendapatkan armada baru. Ini kita lakukan lah, ya. Terus mekanismenya nanti bagaimana? Yang penting keinginan mereka untuk bisa terintegrasi dan merubah pola, ya, kita bicara dari sistem setoran ke pemenuhan SPM ini kita tanggapi positif, dan kita akan fasilitasi sehingga betul-betul terpastikan ini semua bisa dilaksanakan. Ini kita sudah berhasil, kita bicara APB angkutan pengganti bemo, ya. Sekarang sudah tidak ada bemo di DKI, ya, semua sudah diganti dengan roda 3 gitu, baik itu BBG yang berbahan bakar gas, bajai roda 3 BBG, ataupun dengan yang roda 4 nih ada. Nah, ini jadi kepercayaan kita, dan saya yakin dengan niat yang baik, ya, komunikasi yang sudah terbangun selama ini juga pastilah. Kalau yang terjadi kemarin ini justru menjadi penyemangat kami, ya, untuk segera mewujudkan apa pengintegrasian itu. Baik Pak Yoga, salah satu rekomendasi yang dilakukan oleh para supir Metro Mini yang kemarin melakukan protes adalah adanya rute yang sempat mati. Kenapa itu tidak dihidupkan saja? Jangan mengambil jalur kami. Menurut Pak Yoga bagaimana? Ya, kalau kita bicara daerah yang dari Blok M ke daerah Pondok Labu kan sebenarnya ada 3 tadinya kan. Selain S610 itu ada S619 dan S79, ya. Yang 2 S619 dan S79 kan sudah berhenti, tinggal S610 gitu. Nah, kalau kita bicara secara umum, yang tadi saya katakan sejak awal, memang ini saatnya untuk melakukan rerouting tadi, trayek-trayek yang akhirnya satu, tidak tumpang tindih, tetapi saling terintegrasi. Di situ ada pengumpan, gitu, jadi dia menyambungkan antara trayek-trayek yang terputus, gitu kan. Kemudian yang kedua, dia harus mendukung kepada pembangunan transportasi massal. Kalau kita bicara daerah Pondok Labu, sebenarnya kan ada MRT dari Lebak Bulus menuju ke Blok M itu kan. Nah, ini kan juga harusnya nanti reroutingnya adalah bagaimana bis-bis remaja tadi itu justru memberikan pengumpan kan bagi yang mau naik kereta api ke Lebak Bulus atau naik bis Transjakarta ke Lebak Bulus atau ke Ragunan gitu. Jadi disinilah pentingnya integrasi transportasi, baik itu yang sudah massal nanti maupun integrasi bis sedang dan juga angkot. Ini kalau kita bicara Pondok Labu, ini kan daerah perbatasan ini, ya kan. Nah, situlah kita harapkan teman-teman Dishub juga bicara dengan teman-teman Dishub di daerah Bodetabek, supaya integrasi angkutan umumnya tadi juga bisa lebih optimal. Nah, teman-teman dari Metro Mini, mungkin nanti ada dari Kuantas dan sebagainya yang belum tersosialisasi, kita harap tentunya kita justru mendorong untuk masuk dalam satu pengelolaan. Supaya standarnya jelas nanti ke depan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Pak Sigit, tentu saja kita mengharapkan perbaikan transportasi, tapi juga adil ya untuk semua pihak. Masyarakat semua lah. Betul, terima kasih sudah bergabung bersama kami.